Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar di hari ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita untuk belajar bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ditimbulkan karena adanya benda yang bergetar. Silakan coba perhatikan di sekitar kita, kalau ada bunyi, kalau timbul bunyi, benda mana yang bergetar. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya bunyi yang kita dengar. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang gelombang longitudinal. Silakan diulang lagi, dipelajari lagi apa itu gelombang longitudinal. Kemudian, gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Kalau tidak ada medium, apakah gelombang bunyi bisa merambat? Silahkan nanti didiskusikan lebih dalam lagi bersama teman kalian dan kalian cari referensi lebih jauh tentang gelombang bunyi. Mengapa kita melihat kilat terlebih dahulu, baru kemudian mendengar gunturnya? Padahal kilat dan guntur itu sebenarnya terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Jadi, semakin rapat partikel medium yang dilalui oleh bunyi, apakah semakin cepat bunyi kita dengar? Coba, kalau hal itu benar, berarti bunyi paling cepat merambat di medium apa? Apakah zat padat, zat cair, atau gas? Selain itu, cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu medium. Nah, coba dicermati lagi, dipikirkan lagi, semakin tinggi suhu, apakah bunyi akan semakin cepat merambat atau sebaliknya? Ya, silakan nanti didiskusikan lagi ya. Cepat rambat bunyi didefinisikan sebagai perkalian antara panjang gelombang bunyi dengan frekuensinya. Kalau ditulis dengan rumus, V sama dengan lambda dikalikan F. Dengan V adalah cepat rambat bunyi, lambda adalah panjang gelombang bunyi, sedangkan F adalah frekuensi gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi di medium yang berbeda tentu berbeda kecepatannya. Ini adalah cepat rambat bunyi di medium gas. Dirumuskan dengan V sama dengan akar gamma kali R kali T per mR. Gamma adalah tetapan Laplace, R adalah tetapan gas umum, T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, sedangkan mR adalah massa molekul relatif. Berikut adalah cepat rambat bunyi di dalam medium zat cair. V sama dengan akar B per rho. Dengan B adalah modulus bulk dan rho adalah massa jenis zat cair. Berikut merupakan cepat rambat bunyi di dalam medium zat padat. V sama dengan akar E per rho. Dengan E adalah modulus elastisitas bahan logam yang memiliki satuan Newton per meter persegi, dan rho adalah massa jenis zat padat. Nah, ternyata bunyi itu macam-macam ya, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, yang disebut infrasonik, kemudian yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang disebut audiosonik, dan yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz yang disebut ultrasonik.
Nah, mana yang dapat kita dengar? Tentu tidak semuanya kita dengar. Kalau semua bunyi dapat kita dengar, apa yang akan terjadi? Silahkan. Hal ini tentu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua bunyi dapat kita dengar. Kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Ya, ini adalah gitar ya. Mungkin kalian ada yang jago di sini main gitar. Gitar merupakan salah satu alat musik yang menggunakan dawai atau senar. Sekarang kita akan belajar tentang frekuensi pada dawai atau senar. Ini frekuensi nada dasarnya. Panjang tali L itu membentuk setengah lambda. Jadi lambda sama dengan 2L. Karena F sama dengan V per lambda, maka F0 sama dengan V per 2L. Ini adalah frekuensi nada dasar dawai. Kemudian frekuensi nada atas ke 1 dawai digambarkan seperti ini. L sama dengan 1 lambda. Jadi lambda sama dengan L. Sehingga F1 sama dengan V per L seperti ini. Ini frekuensi nada atas ke 1 pada dawai. Kemudian ini adalah frekuensi nada atas kedua pada dawai. L sama dengan 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Sehingga lambda sama dengan 2 per 3 L. Sehingga frekuensi nada atas kedua sama dengan 3V per 2L. Dari pembahasan tersebut, kita mengetahui bahwa frekuensi nada atas ke N pada dawai dapat dirumuskan dengan Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Sehingga perbandingan frekuensi nada dasar, nada atas ke 1, nada atas kedua sama dengan 1 banding 2 banding 3. Jadi kalau frekuensi nada dasarnya 100, berarti frekuensi nada atas ke satunya 200, dan frekuensi nada atas keduanya sama dengan 300. Seperti itu ya, itu berlaku untuk dawai. Yang selanjutnya adalah pipa organa. Pipa organa merupakan alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Contohnya pada seruling dan pada trompet. Pipa organa ada dua macam, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Frekuensi nada pada pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada pada dawai yang baru saja kita pelajari tadi. Walaupun gambarnya berbeda seperti ini, tetapi sama ya, untuk frekuensi nada dasar, L-nya sama dengan setengah lambda, atau lambda sama dengan 2L, sehingga frekuensi nada dasarnya sama dengan V per 2L. Sedangkan untuk frekuensi nada atas ke 1 seperti ini, L-nya sama dengan lambda. Nah, sehingga frekuensi nada atas ke 1 sama dengan V per L. Kemudian frekuensi nada atas kedua, L sama dengan 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. Jadi lambdanya sama dengan 2 per 3 L. Sehingga frekuensi nada atas kedua sama dengan 3V per 2L. Jadi persamaannya sama ya. Untuk pipa organa terbuka dengan dawai tadi, Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Perbandingan nada dasar, nada atas ke 1 dan nada atas kedua sama dengan 1 banding 2 banding 3. Bagaimana dengan pipa organa yang tertutup? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa frekuensi nada dasarnya membentuk 1/4 lambda. Jadi L sama dengan 1/4 lambda atau lambda sama dengan 4L. Sehingga frekuensi nada dasarnya sama dengan V per 4L. Kemudian untuk frekuensi nada atas ke 1, ini L sama dengan 3 per 4 lambda atau lambda sama dengan 4 per 3 L. Sehingga frekuensi nada atas pertama V
V1 sama dengan 3V per 4L. Jadi, pipa organa tertutup untuk frekuensi nada atas ke N-nya dirumuskan dengan Fn sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L. Perbandingan nada dasar, nada atas ke 1 dan nada atas ke-2 sama dengan 1:3:5. Berbeda dengan pipa organa tertutup dan dawai tadi ya. Kalau di pipa organa tertutup dan dawai perbandingannya 1:2:3. Kalau pipa organa tertutup perbandingannya 1:3:5. Kemudian yang selanjutnya adalah intensitas bunyi. Merupakan besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi yang menembus tiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Dirumuskan dengan I sama dengan P per A. P adalah daya, A adalah luas penampang. A sama dengan 4 pi R kuadrat. Karena intensitas bunyi berbanding terbalik dengan jaraknya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, maka jika ada dua jarak yang berbeda, maka perbandingan intensitas bunyinya I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kemudian taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran adalah yang dapat dilihat, yang dapat didengar oleh manusia. Taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0, dengan I adalah intensitas bunyi, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Kemudian, kalau ada N sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya bisa dicari dengan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Dengan N adalah jumlah sumber bunyi yang identik. Misalnya ada mesin ya yang menghasilkan bunyi sebanyak 100 buah. Nah, ini N-nya berarti 100 buah. Kalau taraf intensitas satu mesin berarti ini TIN. Kemudian efek Doppler. Efek Doppler merupakan peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Jadi kalau sumber bunyinya atau pendengarnya bergerak menjauh atau mendekat ke sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Nah, ini disebut dengan efek Doppler. Dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi, V adalah cepat rambat udara, sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber. Di sini ambulan sebagai sumber suara. Berarti ini Fs. Kecepatannya akan positif jika menjauhi pendengar. Kalau sumber ini mendekati pendengar, maka kecepatan Vs akan negatif. Kalau pendengar mendekati sumber bunyi, kecepatan pendengar positif, dan jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka kecepatannya Vp akan negatif. Seperti itu ya. Kemudian pelayangan gelombang bunyi. Pelayangan gelombang bunyi adalah variasi kuat lemahnya bunyi secara periodik yang dihasilkan oleh superposisi dari dua buah gelombang bunyi dengan frekuensi yang sedikit berbeda. Jadi kalau ada sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi
dalam waktu yang sama tetapi frekuensinya sedikit berbeda, maka akan terjadi pelayangan gelombang bunyi. Frekuensi layangan adalah banyaknya layangan yang terjadi tiap 1 sekon. Frekuensi layangan sama dengan frekuensi pertama dikurangi frekuensi kedua. Nanti selisihnya sedikit ya. Kemudian aplikasi gelombang bunyi dalam bidang industri. Dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi retak pada logam, untuk kamera dan perlengkapan mobil lainnya, dan dimanfaatkan juga dalam bidang kedokteran, salah satunya untuk USG atau ultrasonografi. Kemudian ini adalah contoh soalnya, pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka dengan F0 300. Tentukan F1, F2, dan F3. F1-nya berarti 2 kali F0, yaitu 600. F2-nya berarti 3 kali F0, berarti 3 kali 300 Hz, jadi 900. Kemudian nada atas ketiga berarti 4 kalinya, yaitu 1200 Hz. Kemudian contoh soal yang kedua tentang cepat rambat gelombang bunyi di air. V sama dengan akar B per rho. B-nya modulus Book diketahui 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dibagi massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Ini ya. Kemudian V-nya ketemu 1500. Lambdanya sama dengan V per F 1500 dibagi 1000, jadi 1,5 meter. Kemudian contoh soal yang berikutnya, ini tentang efek Doppler. Jadi ada kereta api dengan kecepatan 72 km per jam, berarti dijadikan meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Kereta api ini mendekati stasiun sambil membunyikan peluit. Nah, berarti kereta apinya jadi sumber bunyi. Vs-nya sama dengan 20 meter per sekon, kemudian Fs-nya sama dengan 940 Hz, kemudian V-nya 340. Yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar yang berada di stasiun. Di sini pendengarnya diam. Berarti VP sama dengan 0. Ya. Ini ya. Berarti sumbernya mendekati pendengar. Karena pendengarnya berada di stasiun dan kereta api mendekati stasiun, maka di sini VS-nya min karena mendekati. Nah, VP-nya sama dengan 0. Kemudian dimasukkan ketemu 988,75 Hz. Jadi frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi 940 Hz dan frekuensi yang didengar oleh pendengar 988,75 Hz. Ini yang disebut dengan efek Doppler ya, bahwa frekuensi yang diterima oleh pendengar berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Kemudian latihan soalnya yang pertama tentang pipa organa. Sebuah pipa memiliki panjang 68 cm. Diketahui cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Tentukan 3 frekuensi harmonik pertama jika pipa tertutup satu ujungnya dan terbuka pada ujung lainnya. Berarti pipa organa tertutup ya. Perbandingannya berarti tadi 1, 3, 5. Kemudian contoh soal yang berikutnya, ini tentang taraf intensitas bunyi. Diketahui kebisingan sebuah mesin pada jarak 1 meter dari detektor adalah 60 desibel. Berarti ini TI1, 60 desibel. Tentukan kebisingan 100 mesin yang sama pada jarak 100 meter dari detektor. 100 mesin yang sama berarti ada N-nya sama dengan 100. Kemudian R2 sama dengan 100 meter. Jadi tadi jaraknya hanya 1 meter, kalau ini jaraknya 100 meter. Nanti pakai rumus TI sama dengan TI1 ditambah
ditambah 10 log N ditambah 20 log R1 per R2. Seperti itu ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ini tentang pelayangan bunyi. Dua buah gelombang dengan frekuensi masing-masing 300 Hz dan X Hz dibunyikan pada saat yang bersamaan. Jika terjadi 10 layangan dalam waktu 2 sekon, tentukan nilai X yang mungkin. Kita cari dulu frekuensi layangannya. Frekuensi layangan adalah jumlah layangan yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Nah, kalau ini ada 10 layangan, tapi dalam waktu 2 sekon. Kalau dalam waktu 1 sekon berarti ada berapa layangan. Setelah itu digunakan FL sama dengan F1 dikurangi F2. Kemudian yang berikutnya tentang efek Doppler. Kereta api bergerak melewati stasiun Purwokerto dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 2000 Hz. Berarti kereta apinya ini sebagai sumber bunyi dengan frekuensi sumber Fs 2000 Hz dan Vs 20 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per sekon, tentukan frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pengamat yang diam di stasiun jika kereta api mendekati stasiun dan kereta api menjauhi stasiun. Berarti karena pendengarnya atau pengamatnya diam, maka VP sama dengan 0. Kemudian jika mendekati stasiun, berarti VS-nya mendekati stasiun berarti VS-nya dikurangi. Kalau menjauhi stasiun berarti VS-nya plus ya, ditambah. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Jika kurang paham bisa diskusi dengan teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.